Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bab baru yaitu redoks dan elektrokimia. Redoks dan elektrokimia memiliki kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis reaksi redoks dan elektrokimia, dan yang kedua melakukan identifikasi reaksi redoks dan elektrokimia. Redoks, reduksi oksidasi. Reaksi redoks dikenal juga dengan reaksi perpindahan elektron. Dia memiliki 3 konsep. Yang pertama adalah konsep redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, pelepasan dan pengikatan oksigen. Oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen. Contohnya perkaratan logam besi, 4 Fe plus 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Oksidasi glukosa C6H12O6 dalam tubuh dalam proses respirasi. C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Zat yang mengikat oksigen disebut reduktor atau reduksi. Di sini, yang bertindak sebagai reduktor adalah 4 Fe karena dialah yang mengikat oksigen menjadi Fe2O3. Sedangkan pada contoh kedua, sebagai reduktornya adalah C6H12O6. Reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen. Contoh pertama, reduksi mineral hematit Fe2O3 oleh karbon monoksida CO. Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Contoh kedua adalah reduksi tembaga 2 oksida CuO oleh gas hidrogen H2. CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Zat yang melepaskan oksigen disebut oksidator. Di sini sebagai oksidator adalah Fe2O3 dan CuO karena dia akan melepaskan O-nya. Yang kedua, berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Dikatakan oksidasi jika peristiwanya pelepasan elektron. Dikatakan reduksi jika dia menerima elektron. Seperti apa? Dikatakan reaksi natrium dengan klorin akan membentuk natrium klorida. Oksidasi natrium menjadi Na plus E-. Dia akan melepaskan 1 elektron. Kemudian untuk reaksi reduksi yaitu Cl2 plus 2E- menjadi 2Cl-. Dikatakan dia menerima 2 elektron. Supaya antara oksidasi dan reduksi sama, elektronnya bisa dihilangkan, maka yang pada oksidasi, dia dikalikan 2 atau dikenal dengan faktorial. Di atas dikalikan 2 sehingga oksidasinya menjadi 2Na menjadi 2Na plus 2 elektron. Oksidasi dan reduksi akan ditambahkan. Hasil reaksinya yaitu 2Na plus Cl2 menjadi 2Na plus 2 Cl-. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 NaCl. Zat yang melepaskan elektron atau mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang menerima elektron atau reduksi disebut oksidator. Yang ketiga, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dikatakan oksidasi jika peristiwanya adalah mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Sedangkan reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Fe2O3 plus 2Al menjadi 2Fe plus Al2O3. Di sini ada terjadi penaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk oksigen tetap negatif 2 antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan.
Sedangkan besi di sebelah kiri bilangan oksidasinya adalah +3, sedangkan di sebelah kanan bilangan oksidasinya adalah 0. Untuk aluminium, bilangan oksidasinya sebelah kiri adalah 0, sedangkan di sebelah kanan adalah +3. Aluminium dari 0 ke +3, dia terjadi peningkatan bilangan oksidasi, sehingga dikatakan oksidasi. Reaksinya adalah reaksi oksidasi. Fe2O3, Fe-nya 3+ menjadi 0, bilangan oksidasinya, berarti dia dikatakan reduksi. Karena nilai oksidanya dari +3 menjadi 0, dia akan mengalami penurunan 3 bilangan oksidasi. Dikatakan oksidator jika zat yang mengoksidasi zat lain, tetapi zat itu sendiri tereduksi atau mengalami reduksi. Di sini yang bertindak sebagai oksidator adalah Fe2O3. Jadi, dia akan mengalami reduksi, tetapi senyawa itu adalah bertindak sebagai oksidator. Sedangkan reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain, tetapi zat itu sendiri teroksidasi atau mengalami oksidasi. Jadi dia di sini Al. Al menjadi Al2O3, dia mengalami reaksi oksidasi. Sehingga Al dikatakan sebagai reduktor. Dari mana bilangan oksidasi yang di atas? Kita akan mempelajari tentang Bilox. Cara menghitung Bilox. Kita harus tahu dulu aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, Bilox unsur bebas, yaitu monoatomik, diatomik, poliatomik adalah 0. Jadi semua unsur bebas, Bilox-nya adalah 0. Siapa aja unsur bebas? FeCu, dia termasuk monoatomik. N2H2, dia termasuk diatomik. P4S8, dia termasuk poliatomik. Jadi baik FeCu, N2, H2, P4, dan S8, Bilox-nya adalah 0. Bilox atom H dalam senyawa biasanya adalah +1, kecuali dalam hidrida, yaitu reaksi antara atom H dengan logam. Bilox-nya adalah -1. Seperti apa? Untuk yang +1, biasanya HCl, H2SO4, NaOH, H2O, KHCO3, dan lain-lain. Untuk hidrida, ada NaH, BaH2. Aturan yang ketiga, Bilox O dalam senyawa biasanya -2, yaitu H2O, H2SO4, KNO3, BaCO3, dan BaOH 2 kali, kecuali dalam peroksida, yaitu H2O2, Na2O2, BaO2, Bilox-nya adalah -1. Dalam F2O, Bilox-nya adalah +2, karena F lebih elektronegatif daripada O. Aturan keempat, Bilox logam dalam senyawa selalu positif, dan nilainya sama dengan valensi logam. Semua unsur golongan 1A +1 Bilox-nya. Misal, berapa Bilox Na di dalam natrium klorida? Karena Na ada dalam golongan 1, maka Bilox-nya adalah +1. Golongan 2A, Bilox-nya adalah +2. Misalnya barium dalam BaSO4. Ba-nya, Bilox-nya adalah +2. Untuk golongan 3A, dicontohkan adalah aluminium. Aluminium dalam aluminium sulfat. Bilox Al adalah +3. Aturan yang kelima, Bilox ion monoatomik dan poliatomik sama dengan muatan ion tersebut.
Di sini ion monoatomik Ca dalam Ca2+ berarti biloxnya adalah plus 2. Cl dalam Cl- biloxnya adalah negatif 1. Ion poliatomik dicontohkan NH4+, biloxnya adalah positif 1. Untuk SO4 2-, biloxnya adalah negatif 2. Untuk PO4 3 negatif, biloxnya adalah negatif 3. Aturan nomor 6, jumlah bilox seluruh atom senyawa netral adalah 0. Contoh, bilox K2SO4 sama dengan 0. Cara mencari bilox K2SO4 sama seperti kalian saat di kelas 10 mencari MR suatu senyawa. Penggantinya adalah untuk MR adalah menggunakan AR, sedangkan bilox dia menggunakan bilox. Caranya 2 kali bilox K ditambah 1 kali bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Jumlah bilox ion poliatomik sama dengan jumlah muatannya. Contohnya, bilox Cr2O7 2-, ini adalah sama dengan negatif 2. Dari mana? 2 dikali bilox Cr ditambah 7 kali bilox O sama dengan negatif 2. Aturan terakhir, untuk unsur non-logam dan unsur yang memiliki valensi lebih dari 1, biloxnya dicari berdasarkan perhitungan. Dicontohkan, tentukan bilangan oksidasi S dalam H2SO4. H2SO4 sama dengan 2 dikali bilox H ditambah 1 kali bilox S ditambah 4 kali bilox O. Karena H2SO4 tadi jumlahnya ada, dia termasuk senyawa yang netral, maka jumlahnya harus 0. 0 sama dengan 2 kali. Tadi aturan yang sebelumnya bilox H umumnya adalah positif 1. Jadi 2 dikali positif 1 ditambah bilox S, ini yang ditanyakan. Kemudian ditambah 4 kali negatif 2. Negatif 2 dari mana? Bilox O umumnya negatif 2. 0 sama dengan 2 ditambah bilox S ditambah negatif 8, hasil dari 4 dikali negatif 2. 0 sama dengan bilox S ditambah negatif 6. Negatif 6 pindah ruas. Kalau dari negatif pasti menjadi, kalau pindah ruas berarti menjadi positif. Jadi bilox S nilainya adalah positif 6. Ingat, untuk bilox ini ada positif dan negatif. Jadi selalu diikut sertakan. Jangan hanya nulis 6, tetapi positif 6 atau negatif 6, tergantung hasil akhirnya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.